Senja merayap malu-malu di balik kaca besar Indomaret cabang kecil di sudut jalan yang ramai itu. Cahaya jingga keemasan menari di antara rak-rak berisi produk kebutuhan sehari-hari, menciptakan suasana hangat namun juga menandakan puncak kesibukan akan segera berakhir. Di tengah hiruk-pikuk pelanggan yang bergegas membeli ini dan itu sebelum pulang, berdiri seorang wanita muda di balik meja kasir. Dialah Risa. Risa, dengan senyumnya yang selalu mengembang tulus, adalah oase ketenangan di tengah riuhnya minimarket. Gerakannya cekatan saat memindai barang belanjaan. Tangannya lincah menghitung kembalian, dan matanya selalu menatap pelanggan dengan keramahan yang sulit dibuat-buat. Rambutnya yang panjang dan lurus tergerai indah di balik seragam biru Indomaretnya yang tampak pas di tubuhnya yang ramping. Ada aura kelembutan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Sebuah ketenangan yang menenangkan siapa saja yang berinteraksi dengannya. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Sebuah latar belakang yang jauh berbeda dari kehidupan seorang kasir paruh waktu. Risa sesungguhnya adalah anak tunggal dari pemilik seluruh jaringan Indomaret di negeri ini. Seorang konglomerat yang namanya harum di dunia bisnis retail. Ia memilih untuk menjalani magang yang sesungguhnya, merasakan langsung denyut nadi bisnis keluarganya dari level terbawah, tanpa diketahui oleh sebagian besar karyawan, bahkan kepala cabang di tempatnya bekerja saat ini. Ini adalah caranya untuk belajar, untuk memahami kerasnya perjuangan para pekerja di lapangan, dan untuk melihat bisnisnya dari perspektif yang berbeda. Malam itu, Indomaret cukup ramai. Antrean di setiap kasir mengular, diisi oleh berbagai macam karakter. Ada ibu-ibu yang baru pulang kerja dengan wajah lelah namun tetap sabar. Ada anak-anak muda yang membeli camilan untuk begadang. Dan ada juga bapak-bapak yang terburu-buru membeli kebutuhan mendadak. Risa melayani mereka satu persatu dengan senyum dan sapaan yang sama ramahnya. Ia hafal beberapa pelanggan tetap dan selalu menyempatkan diri untuk bertukar sapa singkat. Tiba-tiba, suasana tenang di kasir Risa terusik. Seorang pria parubaya dengan perut buncit, kemeja batik mahal yang sedikit kusut, dan tatapan mata yang tidak sabar berdiri di ujung antrean. Sejak awal, aura ketidakpuasan terpancar jelas dari wajahnya. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di udara, mendengus kasar setiap kali antrean bergerak lambat. Ketika tiba gilirannya, pria itu meletakkan belanjaannya di meja kasir dengan kasar. Beberapa barang bahkan terlempar sedikit. Risa, yang tetap berusaha profesional, menyapanya dengan ramah. "Selamat malam, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu mendengus lagi. "Lama sekali. Kalian ini kerjanya lambat sekali. Saya ini orang sibuk, tidak punya waktu untuk antre seperti ini." Suaranya terdengar ketus dan meninggi, menarik perhatian beberapa pelanggan di sekitar mereka. Risa berusaha tetap tenang. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bapak, memang sedang cukup ramai." "Alah, alasan saja. Kalian ini memang tidak becus kerja. Lihat itu, kasir yang lain juga sama saja, lelet." Pria itu menunjuk ke arah kasir lain dengan nada merendahkan. Risa mulai merasa tidak nyaman, namun ia tetap berusaha menjalankan tugasnya. Ia memindai barang belanjaan pria itu satu persatu dengan teliti. Namun, tampaknya segala sesuatu yang dilakukannya salah di mata pria itu. "Itu kok harganya beda dengan yang di rak?" tanyanya dengan nada menuduh. Risa dengan sabar memeriksa kembali label harga dan sistem di komputernya. "Sebentar ya, Bapak. Sepertinya ada sedikit selisih harga. Akan saya koreksi." Saat Risa sedang mengoreksi harga, pria itu kembali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. "Dasar tidak teliti. Kalau kerja itu yang benar dong. Jangan cuma bisa senyum-senyum saja." Beberapa pelanggan di sekitar mereka mulai berbisik-bisik, merasa tidak nyaman dengan sikap pria itu. Mbak Ayu, seorang kasir senior yang bekerja di meja sebelah, melirik Risa dengan tatapan prihatin. Ia tahu betul bagaimana rasanya menghadapi pelanggan yang tidak sopan. Risa menarik napas dalam-dalam berusaha menahan emosinya. Ia sadar bahwa sebagai seorang pekerja layanan, ia harus tetap profesional. Namun, hinaan yang dilontarkan pria itu mulai menyentuh harga dirinya. "Sudah selesai belum? Lama sekali. Kalian ini memang tidak berguna."
Pria itu semakin menjadi-jadi. Suaranya semakin keras hingga terdengar ke seluruh area kasir. Tepat saat itu, Pak Bram, kepala cabang Indomaret tersebut, muncul dari arah belakang. Ia menghampiri keributan itu dengan wajah khawatir. Pak Bram dikenal sebagai sosok yang ambisius dan sangat menjaga citra toko di mata pelanggan. Baginya, komplain pelanggan adalah momok yang harus dihindari sebisa mungkin. Melihat kepala cabangnya datang, Risa sedikit berharap Pak Bram akan membela dirinya. Namun, harapan itu pupus seketika. Pak Bram justru menatap Risa dengan tatapan menegur seolah menyalahkannya atas keributan tersebut. "Ada apa ini, Pak?" Tanya Pak Bram kepada pelanggan itu dengan nada dibuat-buat ramah. "Ini loh, Pak. Kasir kamu ini kerjanya lambat sekali. Tidak becus. Masa harga di rak beda dengan di kasir? Kalian ini bagaimana sih?" Adu pria itu dengan nada tinggi. Pak Bram mengangguk-angguk. Sama sekali tidak menatap Risa. "Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Bapak, akan segera saya tindak lanjuti." "Mbak Risa, cepat selesaikan transaksi Bapak ini." Perintah Pak Bram terasa seperti tamparan bagi Risa. Ia merasa tidak dibela, justru malah disalahkan di depan umum. Hatinya mencelos. Ia menyelesaikan transaksi pria itu dengan tangan gemetar, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Setelah menerima kembalian dan struk dengan kasar, pria itu berlalu dengan gerutuan kesal. Pak Bram kemudian menoleh ke arah Risa dengan tatapan dingin. "Kamu ini bagaimana sih, Risa? Lain kali yang teliti. Jangan sampai ada komplain pelanggan lagi." Kata-kata Pak Bram bagai anak panah yang menancap tepat di hatinya. Risa hanya bisa menundukkan kepala, menahan isak yang ingin pecah. Ia merasa begitu kecil dan tidak berdaya di bawah tatapan merendahkan pelanggan dan teguran dingin kepala cabangnya. Di tengah ramainya Indomaret malam itu, Risa merasa dirinya begitu hina dan dipermalukan. Ia tidak menyangka, pengalaman magangnya akan diwarnai dengan kejadian yang begitu menyakitkan. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya menetes tanpa bisa dicegah, jatuh membasahi seragam birunya. Namun, ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar di balik meja kasir, melayani pelanggan berikutnya dengan senyum yang dipaksakan, menyembunyikan luka yang menganga di hatinya. Malam itu terasa begitu panjang dan berat bagi Risa. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam situasi seperti ini? Risa mencoba fokus pada pekerjaannya, memindai barang dan menyebutkan total belanjaan dengan suara yang berusaha ia stabilkan. Namun, bayangan wajah kesal pelanggan itu dan tatapan dingin Pak Bram terus berputar di benaknya. Setiap sapaan ramah dari pelanggan lain terasa seperti ironi, kontras dengan perlakuan yang baru saja ia terima. Beberapa menit kemudian, pelanggan yang menghinanya kembali menghampiri mejanya. Jantung Risa berdebar kencang. Ia takut pria itu akan kembali melontarkan kata-kata pedas. "Ada yang bisa saya bantu lagi, Bapak?" Tanya Risa dengan suara sedikit bergetar. Pria itu menatap Risa sekilas, lalu menunjuk ke arah rak minuman dingin. "Itu, air mineral yang tadi saya beli kok tidak ada di tas belanja saya ya?" Risa berusaha mengingat transaksi sebelumnya. "Sebentar, Bapak. Saya cek kembali struknya." Ia mencari struk di antara tumpukan kertas di mejanya. Setelah menemukannya, ia melihat bahwa air mineral memang termasuk dalam daftar belanjaan pria itu. "Iya, Bapak, di sini tertera ada 1 botol air mineral." "Nah, itu dia. Pasti kamu lupa memasukkannya tadi," tuduh pria itu lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih tenang namun tetap menyalahkan. Risa berusaha tetap sopan. "Mohon maaf, Bapak, mungkin tertinggal di meja kasir atau di rak saat Bapak mengambil barang lain. Mari saya bantu cari." Ia beranjak dari kursinya dan berjalan menuju ujung meja kasir, mencoba mencari botol air mineral yang mungkin terjatuh. Beberapa pelanggan yang mengantre kembali memperhatikan interaksi mereka. Pak Bram, yang sedang membereskan barang di rak dekat kasir, juga melirik ke arah mereka dengan ekspresi tidak senang. Setelah mencari sebentar, Risa tidak menemukan air mineral tersebut di sekitar mejanya. "Maaf, Bapak, sepertinya tidak ada di sini. Mungkin benar tertinggal di rak."
Mari saya antar kerak minuman. Pria itu menghela napas kasar. Sudahlah, tidak usah. Lain kali kalau kerja itu yang benar. Jangan ceroboh. Ia kemudian berjalan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Risa kembali duduk di kursinya dengan perasaan campur aduk. Ia lega pria itu tidak lagi menghinanya secara verbal, namun tuduhan dan ketidakpercayaan yang ia terima terasa sangat menyakitkan. Ia merasa diperlakukan seperti seorang yang tidak becus dan tidak jujur. Mbak Ayu menghampirinya saat tidak ada pelanggan. Yang sabar ya, Riz. Memang ada saja pelanggan seperti itu. Jangan diambil hati. Risa mencoba tersenyum tipis. Iya, Mbak. Terima kasih. Namun, dalam hatinya, ia merasa luka yang menganga semakin perih. Perlakuan pelanggan itu, ditambah dengan sikap Pak Bram yang tidak membela, membuatnya merasa sangat kecil dan tidak dihargai. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia sanggup terus bekerja di tempat ini? Apakah semua orang akan meremehkannya hanya karena pekerjaannya sebagai kasir? Jam kerjanya terasa berjalan lambat. Setiap interaksi dengan pelanggan, meskipun sebagian besar bersikap baik, mengingatkannya pada kejadian memalukan itu. Ia berusaha menyembunyikan perasaannya, tetap tersenyum dan melayani dengan sopan, namun di dalam hatinya, badai emosi berkecamuk. Akhirnya, saat jam kerjanya berakhir, Risa bergegas menuju ruang belakang untuk mengambil tasnya. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Ia ingin segera pulang dan menenangkan diri. Saat ia melewati ruang kepala cabang, ia melihat Pak Bram sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Raut wajah Pak Bram terlihat tegang dan suaranya sedikit meninggi. Risa tidak sengaja mendengar sepenggal kalimat. Iya, Pak. Sudah saya tegur kasirnya. Tidak akan terulang lagi. Risa mengerti bahwa Pak Bram sedang melaporkan kejadian tadi kepada atasannya, dan lagi-lagi, ia merasa dirinya yang disalahkan sepenuhnya. Ia menghela napas panjang dan mempercepat langkahnya keluar dari Indomaret, berharap udara malam yang sejuk bisa sedikit meredakan kepedihan hatinya. Ia tidak tahu bahwa malam itu, di balik kesedihannya, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Tekad untuk membuktikan bahwa ia tidak serendah hinaan yang diterimanya. Tekad untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, bukan hanya seorang kasir yang bisa diremehkan begitu saja. Namun, untuk saat ini, yang ia butuhkan hanyalah ketenangan dan waktu untuk memulihkan diri dari luka yang membekas. Langkah Risa terasa berat saat memasuki ruang belakang Indomaret yang pengap dan berantakan. Tumpukan kardus bekas, sapu, dan alat pel bersandar di sudut ruangan. Cahaya lampu neon yang redup menambah kesan suram. Di ruangan kecil inilah para karyawan biasanya beristirahat sejenak atau sekadar meletakkan barang pribadi. Tanpa bisa ditahan lagi, air mata Risa akhirnya pecah. Ia terduduk lemas di kursi plastik lusuh di sudut ruangan dan terisak dalam diam. Bahunya berguncang pelan, menahan suara agar tidak terdengar oleh karyawan lain yang mungkin masih berada di toko. Rasa malu, marah, dan sedih bercampur aduk menjadi satu. Hinaan pelanggan itu begitu menusuk, dan sikap Pak Bram yang tidak membela justru menambah luka di hatinya. Mbak Ayu, yang baru saja selesai membereskan kasirnya, melihat Risa yang sedang menangis. Dengan langkah pelan, ia menghampiri Risa dan duduk di sampingnya. Tanpa berkata-kata, Mbak Ayu mengulurkan tangannya dan mengusap punggung Risa dengan lembut. Risa menoleh dan langsung memeluk Mbak Ayu. Tangisnya semakin menjadi. Mbak Ayu membiarkannya menangis sepuasnya, memberikan dukungan tanpa menghakimi. Ia tahu betul bagaimana rasanya bekerja di bidang pelayanan dengan berbagai macam karakter pelanggan. Setelah beberapa saat, tangis Risa mulai mereda. Ia melepaskan pelukannya dan menyeka air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya terlihat merah dan matanya sembab. Terima kasih, Mbak Ayu. Ucap Risa dengan suara serak. Mbak Ayu tersenyum lembut. Sudah, jangan dipikirkan. Memang ada saja orang yang seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol mulut orang lain. Tapi, Mbak, kata-katanya itu sangat menyakitkan. Lirih Risa. Dan Pak Bram, kenapa dia malah membela pelanggan itu? Mbak Ayu menghela napas pelan. Pak Bram itu memang begitu, Riz.
Dia terlalu takut kehilangan pelanggan. Baginya, pelanggan adalah raja, meskipun rajanya itu tidak punya sopan santun. Dia kurang bisa menghargai karyawan. Ada jeda sejenak. Mbak Ayu kemudian menatap Risa dengan tatapan yang lebih dalam. Kamu sepertinya berbeda dari anak magang lainnya, Ris. Kamu kuat dan sabar sekali menghadapi ini semua. Risa hanya tersenyum pahit. Saya hanya berusaha profesional, Mbak. Saya tahu, balas Mbak Ayu. Tapi ada sesuatu yang lain darimu. Saya merasakannya sejak pertama kamu masuk sini. Mbak Ayu kemudian terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Sebenarnya, saya pernah tidak sengaja mendengar Pak Bram berbicara dengan seseorang di telepon sebelum kamu mulai magang. Dia bilang ada anak titipan dari pusat yang akan magang di sini. Saya tidak tahu apakah itu kamu, tapi... Risa terkejut mendengar perkataan Mbak Ayu. Jadi, Pak Bram tahu bahwa ia adalah seseorang yang istimewa? Lalu, mengapa ia tetap memperlakukannya seperti karyawan biasa? Bahkan tidak membelanya saat dihina? Mungkin bukan saya, Mbak. Jawab Risa berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia tidak ingin identitasnya terbongkar begitu cepat. Mbak Ayu mengangguk pelan, tidak memaksa. Ya, mungkin saja. Tapi, Riz, jangan biarkan perlakuan orang lain membuatmu merasa rendah diri. Pekerjaan apapun itu mulia, asalkan dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kamu tidak perlu malu menjadi seorang kasir. Kata-kata Mbak Ayu sedikit menghangatkan hati Risa. Ia merasa ada seseorang yang memahaminya di tempat ini. Terima kasih, Mbak. Saya akan berusaha. Setelah itu, mereka berdua terdiam. Risa mencoba menenangkan pikirannya, merenungkan kejadian hari ini. Mengapa orang bisa begitu mudah merendahkan orang lain hanya karena status pekerjaan? Apakah nilai seseorang hanya diukur dari jabatannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di benaknya tanpa menemukan jawaban yang memuaskan. Ia teringat akan tujuan awalnya magang di sini. Ia ingin belajar, merasakan langsung bagaimana bisnis keluarganya berjalan di tingkat akar rumput. Ia ingin memahami suka duka para karyawan. Namun, ia tidak menyangka akan menghadapi perlakuan yang begitu tidak menyenangkan. Meskipun hatinya masih perih, ada secercah tekad yang mulai tumbuh dalam diri Risa. Ia tidak akan membiarkan hinaan ini membuatnya menyerah. Ia akan terus bekerja dengan baik, menunjukkan bahwa ia bisa melakukan pekerjaannya dengan benar dan profesional. Dan suatu saat nanti, ia akan membuktikan kepada orang-orang seperti pelanggan arogan itu dan mungkin juga Pak Bram, bahwa merendahkan orang lain hanya akan menunjukkan betapa rendahnya diri mereka sendiri. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Risa bangkit dari duduknya. Ia menyeka sisa air matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saya harus pulang, Mbak. Besok harus kembali bekerja. Mbak Ayu mengangguk dan tersenyum memberikan semangat. Hati-hati di jalan, Riz. Jangan lupa, kamu tidak sendirian. Risa membalas senyum Mbak Ayu. Malam itu, meskipun hatinya masih terasa berat, ia membawa pulang sedikit kehangatan dari dukungan rekan kerjanya. Ia berharap hari esok akan menjadi hari yang lebih baik. Namun, ia tidak tahu bahwa esok hari akan membawa sebuah kejutan yang tak terduga. Keesokan harinya, Risa berusaha untuk bersikap seperti biasa meskipun hatinya masih terasa sedikit nyeri. Ia memaksakan senyum saat menyapa rekan-rekannya dan berusaha fokus pada pekerjaannya di kasir. Kejadian semalam masih terngiang di benaknya. Namun ia bertekad untuk tidak membiarkannya mengganggu kinerjanya. Saat toko sedang tidak terlalu ramai di siang hari, telepon genggam Risa yang ia simpan di saku seragamnya berdering. Ia sedikit heran karena jarang sekali ada yang menghubunginya saat ia sedang bekerja. Ia melihat nama yang tidak dikenal tertera di layar. Dengan ragu, ia mengangkat panggilan tersebut setelah meminta izin sebentar kepada Mbak Ayu. Halo? Sapa Risa dengan nada bertanya. Selamat siang, Risa? Suara seorang pria dewasa terdengar dari seberang telepon. Suaranya berat dan berwibawa, namun terdengar familiar di telinga Risa meskipun ia tidak yakin pernah mendengarnya sebelumnya. Iya, benar. Ini Risa. Ada yang bisa saya bantu?
Saya hanya ingin tahu bagaimana kabarmu hari ini. Tanya pria itu. Nadanya terdengar lembut namun penuh perhatian. Risa sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Saya baik, Pak. Maaf, tapi ini siapa ya? Terdengar helaan napas pelan dari seberang telepon. Tidak apa-apa. Hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Jaga diri baik-baik ya. Sebelum Risa sempat bertanya lebih lanjut, panggilan itu terputus. Ia mengerutkan kening, merasa bingung dengan panggilan misterius tersebut. Siapa pria itu? Mengapa ia tiba-tiba menanyakan kabarnya? Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian semalam? Berbagai pertanyaan berkecamuk di benaknya. Ia mencoba mengingat-ingat suara pria itu, namun ia tidak bisa mengidentifikasinya. Suaranya memang terdengar familiar, namun ia tidak bisa menghubungkannya dengan siapapun yang ia kenal di lingkungan kerjanya atau teman-temannya. Mbak Ayu melihat ekspresi bingung Risa saat kembali ke mejanya. Siapa yang menelepon? Riz? Ada kabar buruk? Risa menggeleng. Tidak tahu, Mbak. Nomor tidak dikenal, dan orangnya hanya menanyakan kabar lalu langsung menutup telepon. Mbak Ayu tampak berpikir sejenak. Aneh sekali. Mungkin salah sambung. Mungkin saja, jawab Risa, meskipun ia merasa ada sesuatu yang ganjil dengan panggilan itu. Perasaan familiar pada suara pria itu terus mengganggunya. Sepanjang hari itu, Risa beberapa kali teringat akan panggilan misterius tersebut. Ia mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaannya. Namun rasa penasaran tetap mengusik pikirannya. Sementara itu, Pak Bram terlihat sedikit lebih memperhatikan Risa hari itu. Ia sesekali melirik ke arahnya dan bahkan sempat bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun, sikapnya masih terasa dingin dan menjaga jarak. Ia lebih fokus pada operasional toko dan interaksi dengan pelanggan lain. Risa merasa Pak Bram hanya berusaha menjaga citra toko setelah kejadian semalam, bukan karena ia benar-benar peduli padanya. Siang harinya, pelanggan arogan yang menghinanya kemarin datang kembali. Risa merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat saat melihat pria itu mengantre di kasirnya. Ia berusaha bersikap profesional dan memasang senyum tipis saat pria itu tiba di mejanya. Pria itu terlihat sedikit berbeda hari ini. Ekspresinya tidak semasam kemarin, meskipun tidak bisa dibilang ramah juga. Ia meletakkan beberapa barang belanjaan di meja kasir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Risa memindai barang-barang itu dengan teliti, berusaha tidak melakukan kesalahan seperti kemarin. Ia menyebutkan total belanjaan dengan suara yang tenang dan jelas. Pria itu membayar tanpa banyak bicara dan mengambil kembalian serta struknya. Saat hendak pergi, pria itu menatap Risa sekilas. Lain kali kerja yang benar ya, ujarnya dengan nada datar, tanpa ada permintaan maaf atau penyesalan dalam suaranya. Risa hanya mengangguk kecil. Ia merasa lega pria itu tidak lagi menghinanya. Namun kata-katanya tetap terasa menusuk. Ia menyadari bahwa beberapa orang memang sulit untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Hari itu berlalu tanpa insiden berarti lainnya. Namun, panggilan telepon misterius di siang hari terus membayangi pikiran Risa. Ia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar pengetahuannya. Ia berharap misteri ini akan segera terungkap dan ia bisa kembali bekerja dengan pikiran yang lebih tenang. Namun, ia tidak menyangka bahwa kebenaran yang sebenarnya jauh lebih mengejutkan dari apa yang ia bayangkan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian tidak menyenangkan itu dan panggilan telepon misterius. Risa terus bekerja seperti biasa, berusaha melupakan hinaan pelanggan dan kebingungan akibat telepon siang itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sebuah perubahan yang tak terduga. Siang itu, saat matahari sedang terik-teriknya, seorang pria dengan penampilan sederhana namun memancarkan aura wibawa memasuki Indomaret. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi namun tidak mencolok, celana bahan berwarna gelap, dan sepatu kulit yang mengkilap. Tatapan matanya tajam namun ramah, mengamati setiap sudut toko dengan seksama. Kedatangannya tidak terlalu menarik perhatian pada awalnya. Pelanggan lain mungkin mengira ia adalah seorang pembeli biasa. Namun, ada sesuatu dalam caranya melihat, dalam ketenangannya saat mengamati rak-rak produk, yang membuat beberapa karyawan,
termasuk Risa dan Mbak Ayu, merasa ada yang berbeda dengan pria ini. Pria itu berjalan perlahan menyusuri lorong demi lorong. Sesekali berhenti untuk melihat produk atau bertanya singkat kepada karyawan yang sedang menata barang. Ia tidak terburu-buru, seolah ingin merasakan langsung atmosfer toko. Ketika pria itu melewati area kasir, matanya bertemu dengan mata Risa. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa tulus dan menenangkan. Risa membalas senyum itu dengan sopan, meskipun ia merasa sedikit gugup di bawah tatapan intens pria tersebut. Pria itu kemudian menghampiri Mbak Ayu yang sedang melayani pelanggan. Ia menunggu dengan sabar hingga Mbak Ayu selesai, lalu bertanya dengan suara yang tenang namun jelas. "Mbak, bisa saya bicara sebentar dengan kepala cabang?" Mbak Ayu sedikit terkejut. Ia menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. "Oh, bisa, Pak. Sebentar ya." Ia kemudian memberi isyarat kepada Pak Bram yang sedang berada di ruangannya di belakang. Pak Bram keluar dari ruangannya dengan wajah sedikit terkejut melihat ada tamu yang ingin menemuinya. Ia menghampiri pria berwibawa itu dengan senyum dibuat-buat ramah. "Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat siang," balas pria itu dengan anggukan sopan. "Saya ingin bicara sebentar mengenai operasional toko ini." Mendengar itu, raut wajah Pak Bram sedikit berubah. Ia menjadi lebih tegang dan berusaha bersikap sangat sopan. "Oh, tentu, Bapak. Mari silakan masuk ke ruangan saya." Ia mempersilakan pria itu masuk ke ruang kepala cabang. Risa dan Mbak Ayu saling bertukar pandang dengan rasa penasaran. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa ia ingin berbicara dengan Pak Bram mengenai operasional toko? Apakah ia seorang atasan dari kantor pusat yang sedang melakukan inspeksi mendadak? Pintu ruang kepala cabang tertutup. Namun Risa dan beberapa karyawan lain yang berada di dekat sana bisa mendengar samar-samar percakapan di dalamnya. Suara pria berwibawa itu terdengar tenang dan teratur. Sementara suara Pak Bram terdengar sedikit gugup dan meninggi sesekali. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Pak Bram menyebutkan nama Risa. "Iya, Pak, kasir yang itu dia memang masih baru magang di sini." Risa semakin penasaran. Mengapa namanya disebut-sebut dalam percakapan itu? Apakah ada hubungannya dengan kejadian beberapa hari yang lalu? Pria berwibawa itu kemudian keluar dari ruangan Pak Bram. Ekspresinya tidak terbaca. Namun ia sempat menatap Risa sekilas sebelum berjalan menuju pintu keluar. Tatapan itu terasa penuh arti, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tanpa kata-kata. Setelah pria itu pergi, Pak Bram keluar dari ruangannya dengan wajah pucat pasi. Ia terlihat sangat gelisah dan mondar-mandir di sekitar area kasir. Beberapa karyawan saling berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Ayu memberanikan diri bertanya kepada Pak Bram. "Ada apa, Pak? Siapa tadi Bapak itu?" Pak Bram menghela napas panjang dan mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Itu. Ia tampak kesulitan mengucapkan kata-kata. "Itu, bukan urusan kalian. Kalian fokus saja bekerja," ujarnya dengan nada sedikit membentak. Lalu kembali masuk ruangannya dan menutup pintu dengan keras. Sikap Pak Bram yang aneh dan rahasia percakapannya dengan pria berwibawa itu semakin membuat Risa dan karyawan lain merasa curiga. Mereka merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan mereka tidak tahu apa itu. Risa merasakan firasat yang kuat bahwa kedatangan pria itu ada hubungannya dengan dirinya. Panggilan telepon misterius beberapa hari lalu kembali terlintas di benaknya. Apakah kedua kejadian ini saling terkait? Ia tidak sabar menunggu kebenaran terungkap. Keesokan harinya, suasana di Indomaret terasa aneh. Pak Bram datang dengan wajah tegang dan menghindari kontak mata dengan para karyawan, terutama Risa. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruangannya. Sesekali keluar dengan raut wajah khawatir dan kembali masuk lagi. Kecemasan Pak Bram menular kepada para karyawan, menciptakan atmosfer yang tidak nyaman. Siang hari itu, sosok pria berwibawa yang datang kemarin kembali muncul. Kali ini, ia tidak sendiri. Bersamanya, berdiri seorang wanita anggun dengan aura keibuan yang lembut. Risa merasa jantungnya berdebar lebih kencang saat melihat mereka berdua. Ada perasaan kuat dalam dirinya bahwa kedatangan mereka akan mengungkap sebuah kebenaran besar.
Pria itu langsung menghampiri Pak Bram yang sedang berdiri gugup di dekat meja informasi. Wanita di sampingnya menatap sekeliling toko dengan tatapan yang lembut namun penuh pengamatan. "Selamat siang, Pak Bram," sapa pria berwibawa itu dengan nada tenang namun tegas. Pak Bram tergagap. "Selamat siang, Bapak. Saya ingin bicara dengan semua karyawan di sini," kata pria itu. Suaranya kini terdengar lebih formal dan mengundang perhatian seluruh karyawan yang sedang bekerja. Mereka semua berhenti dari aktivitasnya dan menatap ke arah pria dan wanita itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Pak Bram terlihat semakin pucat. Ia mencoba membantah dengan suara pelan. Tapi, Bapak." Pria itu mengangkat tangannya dengan sopan namun tegas, mengisyaratkan Pak Bram untuk diam. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kepada seluruh karyawan yang berkumpul. "Saya adalah pemilik dari seluruh jaringan Indomaret ini," ucapnya dengan suara lantang yang memenuhi seluruh ruangan toko. Sontak, semua karyawan terkejut dan saling berbisik-bisik. Mereka tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan pemilik perusahaan. Pria itu kemudian menoleh ke arah wanita di sampingnya dan menggandeng tangannya dengan sayang. "Dan ini adalah istri saya." Wanita itu tersenyum lembut kepada para karyawan. Setelah memperkenalkan diri, pemilik Indomaret itu mengarahkan pandangannya kepada Risa yang berdiri di balik meja kasir dengan ekspresi terkejut. "Dan di antara kalian, ada putri kami yang sedang belajar dan merasakan langsung bagaimana operasional toko ini berjalan." Seketika, semua mata tertuju pada Risa. Keterkejutan dan kebingungan terpancar jelas dari wajah para karyawan. Mbak Ayu tampak paling terkejut. Mulutnya sedikit terbuka. Ia menatap Risa dengan tatapan tidak percaya. Risa sendiri merasa seperti mimpi. Ia tidak menyangka ayahnya akan datang dan mengungkap identitasnya di depan semua orang dengan cara seperti ini. Pemilik Indomaret itu kemudian menceritakan tujuannya datang ke cabang ini. Ia mengatakan bahwa ia ingin melihat langsung bagaimana karyawannya diperlakukan dan bagaimana suasana kerja di lapangan. Ia juga menyinggung mengenai laporan yang ia terima tentang perlakuan tidak sopan seorang pelanggan dan bagaimana kepala cabang tidak mengambil tindakan yang semestinya. Pandangan pemilik Indomaret itu kemudian beralih kepada Pak Bram dengan tatapan yang menusuk. "Saya sangat kecewa mendengar bagaimana Anda memperlakukan salah satu karyawan Anda, terutama putri saya sendiri, yang sedang belajar di sini." Pak Bram terlihat sangat ketakutan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap mata atasannya. Kemudian, pemilik Indomaret itu meminta Mbak Ayu untuk menceritakan kejadian sebenarnya beberapa hari yang lalu. Dengan sedikit gugup, Mbak Ayu menceritakan bagaimana pelanggan arogan itu menghina Risa dan bagaimana Pak Bram hanya fokus pada komplain pelanggan tanpa membela karyawannya. Setelah mendengar cerita Mbak Ayu, pemilik Indomaret itu menghela napas panjang. Ia kemudian menatap Risa dengan tatapan penuh kasih sayang. "Risa, nak, maafkan ayah karena membiarkanmu mengalami hal seperti ini." Risa menggelengkan kepalanya. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tidak apa-apa, ayah. Ini adalah pelajaran berharga bagi Risa." Tiba-tiba, pintu Indomaret terbuka dan pelanggan arogan yang beberapa hari lalu menghina Risa masuk ke dalam toko. Ia tampak terkejut melihat kerumunan orang dan suasana yang berbeda dari biasanya. Pemilik Indomaret itu melihat kedatangan pria itu dan memintanya untuk mendekat. Dengan sedikit ragu, pria itu menghampiri kerumunan tersebut. "Bapak," kata pemilik Indomaret itu dengan nada yang tenang namun berwibawa. "Saya adalah pemilik toko ini. Dan wanita muda yang Anda hina beberapa hari lalu adalah putri saya." Wajah pelanggan arogan itu langsung pucat pasi. Ia tampak sangat terkejut dan malu menyadari kesalahannya. Ia menatap Risa dengan tatapan penuh penyesalan. Saya tidak tahu." Gagap pria itu. "Anda tidak perlu tahu siapa dia," sela pemilik Indomaret itu dengan tegas. "Yang perlu Anda tahu adalah bahwa tidak ada alasan untuk merendahkan siapapun, terlepas dari pekerjaan atau status sosial mereka. Semua manusia berhak diperlakukan dengan hormat." Pelanggan itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal atas perbuatan saya." Ia kemudian menatap Risa dengan tulus. "Mbak,
Saya minta maaf atas kata-kata kasar saya waktu itu. Saya benar-benar hilaf. Risa mengangguk pelan, menerima permintaan maaf pria itu. Ia merasa sedikit lega bahwa pria itu akhirnya menyadari kesalahannya. Setelah itu, giliran Pak Bram yang menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Pemilik Indomaret itu menatapnya dengan tatapan kecewa. Bram, saya sangat kecewa dengan sikap Anda sebagai kepala cabang. Anda lebih mementingkan seorang pelanggan yang tidak sopan daripada membela karyawan Anda sendiri. Ini adalah pelanggaran besar terhadap nilai-nilai perusahaan kita. Pak Bram berlutut di hadapan pemilik Indomaret itu. Air mata penyesalan mengalir di pipinya. Maafkan saya, Bapak. Saya benar-benar salah. Saya terlalu takut kehilangan pelanggan dan tidak memikirkan perasaan karyawan saya. Ia kemudian menatap Risa dengan wajah memelas. Risa, saya juga minta maaf padamu. Saya seharusnya membela kamu waktu itu. Suasana di Indomaret menjadi sangat emosional. Para karyawan menyaksikan drama yang tak terduga ini dengan perasaan campur aduk. Akhirnya, kebenaran telah terungkap, dan semua orang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Suasana hening menyelimuti Indomaret setelah permintaan maaf yang tulus dari pelanggan arogan dan Pak Bram. Para karyawan masih terpaku dengan keterkejutan dan keharuan atas kejadian yang baru saja mereka saksikan. Pemilik Indomaret itu menghela napas panjang, mencoba menenangkan suasana yang masih tegang. Saya harap kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ujar pemilik Indomaret itu dengan nada bijaksana, bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan dengan hormat. Tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain hanya karena perbedaan status atau pekerjaan. Ia kemudian menatap pelanggan yang masih menundukkan kepalanya. Saya menghargai permintaan maaf Bapak. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih bijak dalam bersikap. Pelanggan itu mengangguk cepat. Terima kasih, Bapak. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Ia kemudian menatap Risa sekali lagi dengan tatapan penuh penyesalan sebelum akhirnya berpamitan dan meninggalkan Indomaret. Setelah pelanggan itu pergi, perhatian kembali tertuju pada Pak Bram yang masih berlutut. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi yang tampak seperti seorang manajer area datang menghampiri mereka. Ia terlihat terkejut dengan situasi yang sedang terjadi. Ada apa ini, Pak? Tanya manajer area itu kepada pemilik Indomaret dengan nada bingung. Pemilik Indomaret itu menjelaskan singkat mengenai kejadian penghinaan pelanggan dan bagaimana Pak Bram tidak mengambil tindakan yang semestinya. Manajer area itu tampak terkejut dan langsung menunjukkan sikap tidak setuju dengan tindakan kepala cabangnya. Ini tidak bisa dibiarkan, Pak, kata manajer area itu dengan nada tegas. Sikap Pak Bram sangat tidak profesional dan mencoreng nama baik perusahaan. Saya rasa kita perlu memberikan sanksi yang tegas kepadanya. Bahkan mungkin memberhentikannya dari jabatannya. Mendengar perkataan manajer area itu, Pak Bram semakin pucat dan terlihat sangat ketakutan. Ia kembali meminta maaf dengan suara bergetar. Namun, tiba-tiba Risa angkat bicara. Mohon maaf, Ayah, Pak Manajer, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Saya mohon agar Bapak tidak memecat Pak Bram. Semua orang yang ada di sana menatap Risa dengan terkejut. Ayahnya, manajer area, dan para karyawan tampak bingung dengan permintaannya. Nak, apa kamu yakin? Tanya pemilik Indomaret itu dengan nada khawatir. Dia sudah mengecewakan ayah dan tidak membela kamu saat kamu dihina. Risa mengangguk pelan. Saya mengerti, Ayah. Tapi saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk belajar dan memperbaiki diri. Mungkin Pak Bram melakukan kesalahan karena kurangnya pemahaman dan tekanan pekerjaan. Saya berharap, dengan teguran yang keras dan kesempatan untuk tetap bekerja, beliau bisa belajar untuk lebih menghargai semua karyawannya, tanpa terkecuali. Manajer area itu tampak tidak setuju. Tapi, Risa, sikap seperti ini tidak bisa ditoleransi. Ini bisa menjadi contoh buruk bagi kepala cabang lain. Saya mengerti kekhawatiran Bapak, balas Risa dengan sopan. Tapi saya yakin, dengan pengawasan yang lebih ketat dan bimbingan yang benar, Pak Bram bisa berubah menjadi pemimpin yang lebih baik.
Saya tidak ingin karir seseorang hancur hanya karena satu kesalahan. Biarkan ini menjadi pelajaran yang berharga baginya. Pemilik Indomaret itu menatap putrinya dengan rasa kagum dan haru. Ia tidak menyangka Risa memiliki hati yang begitu besar dan pemaaf. Ia kemudian menghela napas dan menoleh kepada manajer area. "Baiklah," kata pemilik Indomaret itu dengan nada yang lebih lembut. "Saya akan mempertimbangkan permintaan putri saya. Tapi, Bram," ia kembali menatap Pak Bram dengan tatapan serius. "Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu mengulangi kesalahan yang sama, tidak akan ada ampun lagi. Kamu harus belajar untuk menghargai setiap karyawan, dari level terendah sekalipun. Mereka adalah aset berharga perusahaan ini." Pak Bram mengangguk cepat dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. "Terima kasih banyak, Bapak, Risa. Saya berjanji tidak akan mengecewakan kalian lagi. Saya akan belajar menjadi pemimpin yang lebih baik." Manajer area itu tampak sedikit tidak puas dengan keputusan tersebut. Namun ia tetap menghormati keputusan pemilik perusahaan. Ia kemudian memberikan beberapa arahan kepada Pak Bram mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukannya. Setelah situasi mulai mereda, pemilik Indomaret itu menghampiri Risa dan memeluknya dengan bangga. "Ayah sangat bangga padamu. Nak, kamu memiliki hati yang mulia." Risa tersenyum haru. "Saya hanya ingin semua orang diperlakukan dengan baik, Ayah." Mbak Ayu menghampiri Risa dengan mata berkaca-kaca. "Kamu memang luar biasa, Ris. Saya salut dengan kebaikan hatimu." Risa membalas senyum Mbak Ayu. Ia merasa lega karena situasi ini tidak berakhir dengan pemecatan Pak Bram. Ia berharap kejadian ini benar-benar bisa menjadi pelajaran berharga bagi kepala cabangnya dan juga bagi semua orang yang menyaksikan. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi seluruh karyawan Indomaret cabang itu. Mereka menyaksikan sebuah drama kehidupan yang mengajarkan tentang harga diri, rasa hormat, dan pentingnya memberikan kesempatan kedua. Dan bagi Risa, pengalaman magangnya ini telah memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar memahami operasional toko. Ia belajar tentang kemanusiaan, keadilan, dan kekuatan sebuah pengampunan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan suasana yang berbeda di Indomaret. Pak Bram menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Ia menjadi lebih ramah dan perhatian kepada semua karyawan, tidak lagi membeda-bedakan status. Ia sering terlihat berinteraksi dengan para kasir dan staf toko lainnya, menanyakan kabar mereka dan membantu pekerjaan mereka jika diperlukan. Teguran keras dari pemilik Indomaret dan terutama permintaan maaf Risa tampaknya telah membuka matanya. Para karyawan pun merasakan perubahan positif tersebut. Suasana kerja menjadi lebih harmonis dan saling menghargai. Tidak ada lagi bisik-bisik ketidakpuasan atau rasa takut terhadap kepala cabang. Mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi dalam bekerja. Risa sendiri kembali bekerja seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyum ramahnya. Namun, kini ia merasakan adanya perbedaan dalam perlakuan orang-orang di sekitarnya. Para karyawan lain kini memandangnya dengan rasa hormat dan kagum atas keberanian dan kebaikan hatinya. Beberapa pelanggan yang mengetahui kejadian itu juga memberikan pujian atas kebijaksanaannya. Meskipun identitasnya sebagai anak pemilik Indomaret telah terungkap, Risa tetap rendah hati dan tidak memanfaatkan posisinya. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai kasir dengan tekun dan profesional. Ia justru semakin bersemangat untuk belajar dan memahami seluk-beluk bisnis retail dari bawah. Ayahnya sesekali datang berkunjung ke cabang tersebut, tidak hanya untuk memantau operasional, tetapi juga untuk melihat perkembangan Risa dan perubahan sikap Pak Bram. Ia merasa bangga melihat putrinya tumbuh menjadi wanita muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki hati yang mulia. Suatu sore, saat toko sudah mulai sepi, Pak Bram menghampiri Risa yang sedang merapikan area kasir. Ia terlihat sedikit gugup. "Risa," panggil Pak Bram dengan nada pelan. Risa menoleh dan tersenyum sopan. "Iya, Pak Bram, ada yang bisa saya bantu?" "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi," kata Pak Bram dengan tulus. "Terima kasih karena kamu sudah memberikan saya kesempatan kedua. Saya tidak tahu bagaimana jadinya karir saya jika kamu tidak menghentikan Bapak waktu itu.
Saya berjanji akan terus berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik. Risa tersenyum lembut. Sama-sama, Pak Bram. Saya percaya setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Yang penting adalah adanya kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri. Pak Bram mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saya akan selalu mengingat pelajaran ini. Jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain, apalagi mereka yang berada di bawah kita. Risa mengangguk setuju. Betul sekali, Pak. Kita semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan kita hanyalah tanggung jawab dan peran yang berbeda. Percakapan singkat itu terasa tulus dan penuh makna. Keduanya telah belajar banyak dari kejadian yang tidak menyenangkan itu. Risa belajar tentang kerasnya kehidupan pekerja di lapangan dan pentingnya membela kebenaran. Sementara Pak Bram belajar tentang pentingnya menghargai semua orang dan konsekuensi dari sikap merendahkan orang lain. Hari-hari magang Risa di Indomaret cabang kecil itu akhirnya berakhir. Ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mendapatkan pengalaman yang tak ternilai harganya. Ia tidak hanya memahami operasional bisnis retail, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pengampunan. Saat perpisahan, semua karyawan memberikan ucapan terima kasih dan harapan yang terbaik untuk masa depannya. Mbak Ayu memeluk Risa erat, merasa kehilangan sosok teman kerja yang baik hati dan bijaksana. Risa meninggalkan Indomaret cabang itu dengan hati yang penuh. Ia tahu, pengalaman ini akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidupnya. Ia akan selalu mengingat pelajaran yang ia dapatkan di balik meja kasir, tentang pentingnya menghargai setiap individu dan bahwa kebaikan hati akan selalu membawa dampak positif bagi orang lain. Dan yang terpenting, ia telah membuktikan bahwa status sosial tidak menentukan nilai seseorang. Ketenangan dan kelembutan hatinya justru menjadi kekuatannya yang sesungguhnya. Beberapa tahun kemudian, Risa tidak lagi berdiri di balik meja kasir Indomaret. Ia kini aktif di kantor pusat perusahaan, terlibat dalam berbagai proyek pengembangan sumber daya manusia dan program pelatihan karyawan. Pengalamannya magang dan perlakuan tidak menyenangkan yang pernah ia terima menjadi landasan kuat dalam setiap kebijakan yang ia usulkan. Ia selalu menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, menghargai setiap individu, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berkembang. Pak Bram, setelah kejadian itu, benar-benar menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia dipromosikan menjadi kepala cabang yang lebih besar dan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan suportif. Ia sering berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia belajar